sehat kan Bu? Sehat, Bu. Ada yang nggak sehat? Biar kita masukkan rumah sakit. Enggak, semua sehat. Tadi pagi ada yang tidak sarapan? Semua sarapan. Mandi pagi nggak kamu Bu? Harus mandi. Kalau nggak mandi nanti ada yang ngantuk, ada yang malas-malasan, ya kan? Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ayo Bu, kita doa dulu. Ada yang tahu Bu? Expressing semangat? Ada yang tahu? Ayo sama-sama kita ya, biar makin semangat. 1, 2, 3, ya. Semua anak ibu harus semangat. Sekarang, ayo Bu, kita expressing lagi. Apa Bu? Expressing kita sebelum memulai doa. Ayo 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas, banggakan kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Ayo, hitungan kelas kita. Pimpin doanya Bu, sebelum mulai pembelajaran. Oke, yuk. Siap, gerak, sip. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Oke, semua kita sudah melaksanakan berdoa sebelum belajar. Sekarang kita ngawasi dulu ya Bu. Itu kelas, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu siapa yang apa? Enggak. Oke, sekarang kita ngawasi dulu. Kita tahu siapa yang tidak sekolah ya. Ngawasi satu-satu. Iman, Ada Bu. Fadil, Ada Bu. Naura, Sultan. Ada Bu. Oke, semua pada A? Pada hadir, ya bagus. Harusnya semua Bu. Oke, baik. Kita sebelum memulai pembelajaran, ayo Bu, kita melakukan lagu wajib kita, lagu Indonesia Raya. Ayo, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, semua yang semakin semangat. Ya. Ayo Fadil, dibawa dulu bajunya Bu. Dibawa bajunya ya Bu. Kita di sekolah ini, di kelas ini harus memiliki disiplin. Apa kata ibu guru harus didengarkan. Kelas itu jangan jorok, harus tahu yang piket ya Bu. Kita di sekolah itu tidak boleh bermain salah. Harus tahu peraturan disiplin dari ibu guru. Oke, baik anak ibu. Sekarang coba kita sekarang mempelajari mengenai kegiatan berbasis proyek dan literasi. Dari kemarin kita belajar apa Bu? Belajar mengenai udara, uap air. Sekarang tema kita hari ini. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi hari ini yang akan kita jelaskan yaitu kegiatan berbasis proyek literasi dari subtema 4 dalam tema 8. Kegiatan berbasis proyek. Siapa nanti malam membaca buku mengenai kegiatan berbasis proyek? Ada Bu yang membaca buku? Ada yang membaca buku. Bagaimana kita menyimaknya? Oke, sekarang dengarkan ibu dulu. Jangan kesana kemari, jangan lihat kanan kiri, harus pandangan ke depan supaya nanti apa yang tadi ibu guru semua paham. Oke Bu, sekarang kita menyimak mengenai kegiatan berbasis proyek. Apa sih Bu kegiatan berbasis proyek? Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa alam. Ada beberapa peristiwa alam yang berpengaruh bagi kehidupan manusia. Salah satunya apa itu Bu? Salah satunya adalah dampak daur air terhadap peristiwa alam di bumi dan kehidupan manusia. Daur air ini yang terganggu, prosesnya akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia. Itu ada Bu, kegiatan berbasis proyek dan dalam daur air ini apa namanya? Daur air ini. Kita pasti memerlukan air ya kan? Kalau kita tidak punya air di rumah, bagaimana kita untuk mandi? Bagaimana kita untuk memasak? Kalau misalnya dan tidak di rumah, tahu kan Bu? Dan itu seperti apa namanya? Itulah dia cara mengeluarkan air dari sumur, kan? Itu gunanya kan? Maka kita kalau tidak ada itu, bagaimana kita untuk mandi? Bagaimana kita untuk memasak? Kita harus perlu sangat penting. Ada yang tidak penting dengan air? Enggak, semua penting. Oke, buka halaman 137. Masuk kita kegiatan berbasis proyek dan literasi. Ibu ada mempunyai 3 gambar. Coba ibu tanya satu persatu. Ada yang tahu ini gambar apa Bu? Orang. Ini si orangnya ini sedang ngapain? Hah? Yang ini? Dia sedang ngapain Bu? Sedang
menunjukkan dalam kegiatan berbasis proyek dan literasi. Dalam manfaat literasi itu dia menunjukkan sebuah gambar seperti ibu menunjukkan media sama kak kamu. Coba gambar yang kedua. Ini gambar apa bu? Mereka sedang ngapain? Ini kerja kelompok. Seperti tahu sedang kerja kelompok. Mereka sedang berdiskusi dalam kelompok. Membentuk kelompok. Mereka membentuk kelompok tentang membahas apa bu? Membahas kegiatan berbasis proyek dan literasi dalam manusia. Oke, kita sudah mengamati media tersebut. Sekarang coba buka pembelajaran pertama. Oke, coba baca dulu email dalam pembelajaran 1 halaman berapa ibu? 148. Coba baca dulu bu. Apa itu isinya? Mengamati dengan deskripsikan. Lakukan wawancara kepada warga sekolahmu, kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Tanyakan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi-informasi berikut. 1. Kegiatan ekonomi dalam keluarga. 2. Kegiatan sehari-hari yang menggunakan air. Baik. 3. Perkiraan banyak air yang digunakan untuk setiap kegiatan. 4. Sumber air yang digunakan. 5. Catatlah hasil wawancaramu dalam tabel seperti contoh berikut. Iya. Pertama, kegiatan ekonomi dalam keluarga. Misalnya seperti apa bu? Dalam berdagang. Apa itu kegiatan ekonomi dalam keluarga? Seperti yang pertama apa? Perdagangan. Yang kedua bertani. Pertanian. Yang ketiga beternak. Peternakan. Contohnya, kalau orang tua kita tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan. Orang tua kita misalnya berdagang dengan pedagang peternakan. Contohnya seperti apa? Jual apa? Jual ayam, jual daging lembu. Itu mereka makan dengan ekonomi dalam perdagangan. Yang kedua, kegiatan sehari-hari yang menggunakan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi. Bagaimana bu di rumah kita? Apa kegiatan dalam menggunakan air? Contohnya seperti apa? Memasak. Terus apa lagi? Membersihkan diri. Iya, membersihkan diri. Kalau kita tidak mandi, terasa apa? Bau. Oke, yang ketiga, perkiraan banyak air yang digunakan untuk setiap kegiatan. Dan yang keempat, sumber air yang digunakan seperti apa? Sumur bor. Terus apa lagi bu? Sumber lainnya. Dan yang kelima, catatlah hasil wawancaramu dalam tabel seperti contoh berikut. Oke, sekarang ibu memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Itu kan ada tabel. Tahu kan bu tabel ini? Tabel ini tahu. Coba nanti ibu kasih tugas di rumah. Ini nanti diskusikan atau wawancarai sama orang tua di rumah. Bisa? Bagaimana? Kegiatan yang menggunakan air apa saja? Terus, perkiraan banyak air yang digunakan apa saja? Itu diisi. Sumber air itu apa saja? Udah ngerti? Paham anak ibu? Semua pasti paham. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Itu ada sebuah pertanyaan. Kita sama-sama mengamati dalam materi tersebut, Bu. Ibu tanya dulu si Iman. Tadi sudah ibu jelaskan sedikit mengenai menggunakan materi tersebut apa? Kegiatan apa yang menggunakan air? Fungsinya apa? Coba ibu tanya si Iman, kegiatan apa saja yang membutuhkan banyak air? 1. Membersihkan diri. Iya, yang kedua? Memasak. Terus? 3. Menyerap mineral dari alam tanah. Iya, itulah bu. Kita harus menggunakan air. Tadi kan di awal pembelajaran kita sudah menjelaskan apa sih manfaat dari air itu, apa sih kegunaannya, apa sih kegiatannya, apa saja itu aja. Coba ibu tanya dulu si Fadil. Nyatanya kalau sudah menyimak ibu guru. Apa fungsi air dalam kegiatan? Kegiatan kita itu fungsinya apa? Apa sih guna air itu? Coba jawab dulu Fadil. Bahan baku untuk membuat produktif seperti minuman kemasan. Iya, seperti minuman kemasan. Terus apa lagi? Seperti dengan ini apa namanya? Sumber-sumber air. Itulah dengan jawabannya. Itulah dia fungsi air. Sekarang ibu dalam media tersebut, ibu mempunyai gambar. Inilah tadi kita ibu pertanyakan kepada kalian. Apa sih amatilah dalam gambar tersebut? Dia sedang ngapain? Seseorang tersebut sedang ngapain? Sedang memamerkan hasil karyanya. Dia memamerkan hasil karyanya. Yang pertama dalam gambar tersebut, tengok dalam gambar tersebut, tanamlah untuk penghijauan. Mereka sedang bertanam dengan penghijauan, pohon-pohon berhijau. Terus yang kedua apa? Stop membuang sampah sembarangan. Gambar yang ketiga apa bu? Bersihkan sampah untuk kebersihan. Kita di kelas ini harus tahu buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berserakan, harus tahu bagaimana tempatnya. Terus ibu mulai pesan kepada anak-anak sekalian. Ada tanaman kita di luar sekolah, di tanaman sekolah, kita harus rajin menyiramnya. Mereka juga membutuhkan air. Bagaimana mereka hidup kalau tidak dikasih makan? Lalu makan itu dikasih air, ataupun ada yang ngasih pupuk biar dia semakin berkembang. Oke, sekarang untuk menjelaskan dengan kebersihan dalam menggunakan air. Apakah setiap kegiatan itu memerlukan air bersih? Pasti memerlukan. Masa memerlukan tidak? Mandi? Dengan membersihkan rumah? Memerlukan juga. Kalau tidak ada air, maka kita merasa gelisah ya kan? Nggak enak kalau tidak ada air. Jadi, apakah setiap kegiatan kita memerlukan air bersih? Ya, pasti memerlukan. Karena air bersih adalah sumber kesehatan. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat menggunakan air bekas pakai kegiatan? Misalnya seperti apa? Air bekas
baju dalam jumlahkan banyak. Itulah dia Bu, kita dapat untuk menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua itu menggunakan keran air apa itu? Keran tahu kan? Nah, biar hemat, jadi jangan berseleweng itu semua dirasa airnya. Tahu semuanya Ibu dalam materi kita ini? Iya, nanti Ibu tanya, tidak ada yang tahu, ya kan? Seperti si Naura, iya, bentar lagi kita sudah mau bermain Bu. Ya, kita nanti ya. Oke, baik, sampai sinilah pembelajaran kita mengamati dalam pembelajaran kegiatan generasi proyek dan literasi. Kesimpulannya Bu, kita harus menghemat air. Kita harus menggunakan air yang bersih. Manfaatnya itu banyak. Tidak hanya manusia yang punya manfaat air, otomatis Bu? Tanaman, terus apa lagi? Hewan, peternakan, perdagangan, semua memanfaatkan air. Itu tidak kan? Kita sedang menjual es, pasti menggunakan air. Dari mana air tersebut? Kalau tidak ada air, kita harus di sini kita harus memerlukan 100% dengan menggunakan sumber-sumber air. Udah paham semuanya Ibu? Ya. Dengan segala semakin terdekat ini, kita akhirlah pembelajaran kita hari ini. Kita mengumpulkan tugasnya masing-masing yang Ibu kasih tadi, wawancarai kepada mamanya atau keluarganya atau kakaknya atau neneknya, wawancarai yang Ibu kasih tugas, besok dikumpul. Siapa yang tidak mengerjakan Muhammad bendera. Mau mulai main Ibu? Mau. Oke, kita akhiri dalam pembelajaran kita hari ini. Ayo, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu Bu, dengan semangat. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 ding 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 dung 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 dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Oke, coba ketua kelasnya pimpin kita dan akhiri pembelajaran hari ini. Ayo, Adit, pimpin lagi. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita gerak, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke. Jangan lupa ya Bu, tugasnya di rumah. Sampai sinilah berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.